Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwoko, mahasiswa PPG tahun 2022, angkatan ketiga, batch ketiga, sekaligus guru PAI SMK Telkom Bandung. Kami ucapkan terima kasih kepada LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, kepada para dosen dan guru pramong beserta semua pihak yang telah membantu selama ini sehingga berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini kami melakukan praktek pembelajaran yang berjudul perkawinan usia dini. Untuk selanjutnya silakan disimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, sebelum kita mulai, terlebih dahulu silakan dirapikan kerapiannya, bajunya, sebelum kita mulai pembelajaran. Sesuatu yang sekiranya akan mengganggu silakan dirapikan. Oke. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mohon perhatian. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, rekan-rekan, sebelum kita mulai, kita close ya. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semuanya. Tidak ada kata yang indah yang kita ucapkan, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi yang berbahagia ini kita atas izin dan takdirnya diperjumpakan, bisa berjumpa di sekolah dalam pembelajaran. Pada kesempatan ini kita belajar pendidikan agama Islam. Materi pembahasan pernikahan dalam Islam. Kita akan membahas pernikahan usia dini ya. Rekan-rekan yang berbahagia, sebelum kita mulai ya, izinkan saya mengabsen terlebih dahulu. Abdullah Hasan, izin Pak, izin dulu. Ada? Aidin? Alia? Azam? Diani? Matan? Rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah atas Pak kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke rekan-rekan sekalian, sebelumnya mungkin kita telah mendengar ya fakta di dalam kehidupan kita tentang pernikahan ya, yang terjadi di lingkungan kita, tetangga kita, atau bahkan ketika kita jalan-jalan kita menjumpai peristiwa pernikahan.
Oke, pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin ya, antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah siap berumah tangga sesuai syariat agama Islam. Itu adalah secara umum untuk mencapai kebahagiaan ya, dunia dan akhirat. Dalam bahasa itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu yang menjadi masalah adalah pernikahan usia dini. Ya. Jadi pernikahan yang dilakukan masih umurnya itu di bawah ya, yang seharusnya. Menurut undang-undang ya, tentang Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 1974 itu minimal batas minimal itu 19 tahun bagi yang laki-laki, yang 16 tahun itu bagi yang perempuan. Kemudian diperbarui Undang-Undang nomor 19 tahun 2000, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu menjadi laki-laki 19, perempuan 19, masing-masing 19. Ya, itu ada usia yang terendah. Nah, banyak sekali peristiwa pernikahan itu dilakukan sebelum itu ya. Banyak sekali itu viral di dalam masyarakat. Ini akan menjadi sebuah masalah. Nah, itu bagaimana nanti silakan nanti didiskusikan ya. Oke, kita lihat video. Ya, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak. Perkawinan usia dini membatasi hak anak-anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan, dan juga membatasi status dan peran anak. Dari sisi kesehatan sendiri, perkawinan usia dini ini bisa berdampak sangat buruk karena anak belum memiliki kesiapan organ tubuh untuk mengandung dan juga melahirkan. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Jadi mental ini bisa berdampak tingginya kasus atau angka perceraian, kemudian bahkan KDRT. Kalau untuk fisik sendiri tidak hanya untuk ibu ya, ini membahayakan, tapi juga untuk anak. Salah satunya anak bahkan bisa lahir prematur atau berat badan lahir itu rendah. Kita akan lihat di tahun 2020 beberapa ada sedikit kasus pernikahan anak dini gitu ya di Indonesia yang pernah terjadi dan juga sempat menjadi kontroversi. Saya ajak Anda kita ke tanggal 10 Oktober 2020, baru beberapa bulan yang lalu. Jadi kasusnya ini ada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok. Jadi seorang gadis usianya masih 15 tahun ini menikah dengan lelaki berusia 17 tahun, di mana Pemkab Lombok Tengah ini menduga bahwa pernikahan dini terjadi. Kenapa? Karena kurang perhatian dari orang tua. Jadi orang tua juga harus terus mengawasi anaknya, apalagi kalau di usia-usia ABG itu kan ya, usia-usia yang labil, mungkin kasmaran dan sebagainya. Jadi harus terus mengawasi perkembangan anak. Oke rekan-rekan sekalian, tugas kalian itu adalah membentuk kelompok, kemudian mendiskusikan tentang permasalahan pernikahan usia dini ya. Jadi nanti dibikin, terus kemudian kalian bekerja sama dengan kelompok untuk mengerjakan dari masing-masing apa yang telah ditugaskan ya. Oke, sebelumnya silakan Anda untuk bikin pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video yang sudah saya share. Silakan ya. Oke, ada kesulitan? Ada yang bisa di link ya?
rekan-rekan sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya kalian akan presentasikan apa yang telah didiskusikan dari masing-masing kelompok sesuai dengan kesepakatan kita. Silakan dari kelompok A untuk menyampaikan hasil diskusi. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena salah satu keluarga dari satu calon pengantinnya memiliki masalah ekonomi yang biasanya karena mereka miskin atau tidak punya harta lainnya, dan mereka menikahkan anaknya kepada keluarga lain yang lebih kaya. Jadinya yang masih muda, anak yang masih muda dipaksa nikah atau dinikahkan dengan sukarela pada keluarga yang lebih kaya, padahal mereka umurnya masih cukup dini. Dampaknya bisa jadi dampak yang bisa jadi adalah gangguan mental atau bisa tidak kesiapan mentalnya, karena mereka masih muda, belum cukup umur, dan mereka mungkin bisa seperti kayak belum cukup mentalnya untuk masuk anak dan mengatur keluarga mereka sendiri. Solusinya bisa dengan pendidikan pada anak-anaknya, seperti kayak jika dididik, kalau istilahnya kayak solusi dari kayak kemiskinan atau kurang harta itu nggak usah kayak maksain anaknya buat nikahkan kepada keluarga lain. Itu sekian dari saya. Ya, sekian dari kami. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok pertama kami ucapkan terima kasih. Terus selanjutnya kelompok B, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hakim Jerman Budi dan saya Imam Al-Hafiz, merupakan perwakilan dari kelompok B. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang dampak dari adanya pernikahan usia dini. Oke, dampak pernikahan usia dini. Yang pertama, risiko pendarahan dan keguguran. Kondisi fisik perempuan yang belum cukup matang mengakibatkan organ reproduksinya rentan akan beberapa penyakit. Selain itu, kehamilan di bawah usia 20 tahun akan beresiko menyebabkan terjadinya pendarahan, anemia, dan keguguran. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah presentasikan. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok C mau mempresentasikan tentang solusi pencegahan usia dini. Ya, cara mengatasi pernikahan usia dini. Yang pertama, pendidikan perempuan. Pendidikan memainkan peran penting dalam menjaga anak perempuan aman dari pernikahan anak. Faktanya, semakin lama seorang perempuan bersekolah, semakin kecil kemungkinan dia menikah sebelum usia 18 tahun. Kedua, pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan ekonomi kreatif seperti membuat kue, masakan, menjahit, dan sebagainya. Pemberdayaan yang disertai pendampingan manajemen pengembangan usaha sehingga mereka sibuk mengembangkan usahanya hingga berhasil. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat lebih luas untuk membantu hak-hak perempuan. Keempat, memperbanyak lapangan kerja, memberikan keluarga dengan peluang mata pencaharian seperti pinjaman keuangan,
Mikro adalah cara yang efektif untuk mencegah pernikahan anak yang terjadi sebagai akibat dari kebutuhan keuangan. Ya, sekian dari kelompok C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan ya dengan baik. Pernikahan itu adalah sesuatu yang memang sakral ya, memang harus diabadikan. Oke rekan-rekan sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya kesimpulan. Adakah yang akan bacakan kesimpulan? Yang menyampaikan kesimpulan? Silakan dari kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan. Silakan. Izin menyampaikan kesimpulan bahwa kesimpulan di pernikahan dini yang pertama yaitu masa usia dini, masa yang berusia menikah seharusnya digunakan untuk belajar. Yang kedua, pernikahan usia dini penuh dengan resiko dan dampak negatif. Yang ketiga, pernikahan dini akan melahirkan keluarga yang lemah dan rapuh. Yang keempat, merujuk pada keterangan ini bahwa pernikahan dini pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun, hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan hukuman. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah menyampaikan kesimpulan. Izinkan Pak Pur untuk menyampaikan evaluasi ya, penilaian terhadap kelompok ya. Oke, dari kelompok pertama sudah menyampaikan dengan baik ya. Saya kasih nilai kira-kira 90. Kita kasih. Kelompok dua juga sama ya, kita sampaikan dengan baik ya, dengan sistematis ya. Kita fokus sesuai dengan pertanyaan ya. Kita kasih nilai 95. Selanjutnya yang terakhir ya, penyampaiannya sudah bagus ya, sudah baik. Perlu ada perbaikan sedikit ya. Kita kasih nilai 92. Rekan-rekan yang berbahagia ya, itulah pertemuan pada kesempatan hari ini ya. Terus selanjutnya adalah silakan Anda kerjakan latihan evaluasi yang ada di dalam latihan ya. Sudah saya share di video. Silakan. Sudah selesai? Oke, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran pada kesempatan hari ini sudah selesai ya. Terus selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan materi yang hampir sama ya, yang akan kita bahas, yaitu mengenai KDRT. Silakan nanti dicari ya materi-materinya bahan-bahannya untuk persiapan pertemuan berikutnya. Terus selanjutnya dipersilahkan kepada ketua kelas untuk membimbing berdua. Mohon perhatian. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa juga beri salam.